Halo friend, balik lagi di channel kesayangan kita semua. Copy Strike ID, channel yang upload video baru tergantung lagi sibuk atau enggak. Video kali ini, kita bakal kembali bahas alur cerita film lagi. Film yang bakal kita bahas kali ini berjudul Nobody. Nobody menjadi film yang mengejutkan di April tahun 2021. Nobody membuat kejutan bagi pencinta film action trailer. Pertarungan yang terjadi terasa lebih realistis berkat sentuhan dari sang sutradara Ilya Naishuller. Yang kita tahu dia juga menjadi sutradara dari film John Wick. Maka tidak aneh kalau kita mendapati banyak kemiripan di antara dua film ini. Film ini mengisahkan seorang laki-laki parubaya yang memiliki kehidupan atau kegiatan harian yang begitu membosankan. Laki-laki ini selalu diremehkan oleh orang-orang, bahkan keluarganya sendiri. Setiap adegan, dari awal sampai akhir film, memang benar-benar sangat memanjakan mata, khususnya bagi pecinta film bergenre action trailer. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe friend. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki parubaya, yang babak belur di sebuah ruang interogasi. Kita sudah bisa menebak bahwa pria ini habis melakukan pertarungan atau sebuah kejahatan. Dan di sana diperlihatkan juga dia sempat-sempatnya memberikan sebuah makanan pada kucing yang dia sembunyikan di balik jaketnya. Seakan-akan ia meremehkan dua agen polisi yang sedang menginterogasinya itu. Dua agen tersebut kemudian melontarkan satu pertanyaan kepada laki-laki itu. Siapakah dia sebenarnya? Dengan santai dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, laki-laki itu menjawab bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Sampai di sini kita juga belum diberitahu siapa dia sebenarnya. Kemudian adegan berlanjut memperlihatkan cerita kehidupan laki-laki tersebut. Laki-laki dengan dua orang anak ini bernama Hutch Mansell. Kehidupan yang dia jalani sama halnya dengan orang pada umumnya. Dengan aktivitas harian yang bisa dibilang sangat membosankan bagi Hutch. Karena rutinitas yang itu-itu saja seperti bangun, tidur, olahraga, sarapan, berangkat kerja, pulang, lalu tidur lagi. Seperti itu setiap harinya mungkin sudah bertahun-tahun ia melakukan hal itu. Sampai suatu malam, Hutch terbangun dari tidurnya. Ia merasa mendengar ada suara yang aneh di dalam rumahnya. Kemudian ia pun mencoba untuk memeriksa sumber suara tersebut. Ia pun berjalan menuju ke arah suara itu. Suara itu pun semakin jelas terdengar. Dan ternyata suara itu berasal dari perampok, yang masuk ke dalam rumahnya. Tanpa pikir panjang, Hutch pun mengambil stick golfnya. Kemudian Hutch mencoba untuk menelepon polisi. Namun sialnya, perampok itu mengetahui tindakan Hutch. Perampok itu mengancam Hutch dengan menodongkan senjata yang dia pegang. Dan si perampok itu juga meminta semua uang yang Hutch punya. Dengan santai Hutch mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki uang receh di atas meja makan. Karena uang tabungannya berada di kartu ATM. Dari suara si perampok, dapat diketahui bahwa mereka berdua merupakan sepasang kekasih. Atau suami istri. Satu laki-laki dan satu perempuan. Karena yang mereka dapat hanya uang receh. Perampok itu pun mengambil jam tangan yang dipakai Hutch. Saat itu Hutch sempat melirik tato yang berada di tangan perampok itu. Tak lama kemudian anak laki-laki Hutch yang mengetahui rumahnya dirampok. Melompat dari tangga dan memegang salah satu perampok tersebut. Sedangkan perampok satunya lagi menodongkan senjata kepada anaknya Hutch. Kesempatan tersebut diambil oleh Hutch untuk memukul perampok itu dari belakang. Namun, Hutch mengurungkan niatnya untuk memukul perampok tersebut. Dan juga Hutch menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok itu. Dengan santainya Hutch membiarkan perampok tersebut pergi dari rumahnya. Anaknya terlihat kesal kepada Hutch yang membiarkan perampok tersebut pergi. Kemudian polisi pun datang untuk memeriksa tempat kejadian. Istri dan anaknya pun menceritakan semua kejadian itu kepada polisi.
Polisi pun bertanya kepada Hajj mengapa Hajj melepaskan perampok. Kemudian, adegan film tidak memperlihatkan kembali rutinitas biasa yang dilakukan Hajj. Setelah itu Hajj pun kembali pergi bekerja. Di sana Hajj salah seperti memikirkan menyombongkan mobil klasik super cepatnya kepada Hajj. Dan ia juga meledek atas kejadian pada malam itu. Ia berkata jika ia menjadi Hajj, dirinya akan belajar untuk bela diri. Anaknya yang mendengar perkataan itu pun merasa malu memiliki ayah seperti Hajj. Pada saat di kantor tempat kerjanya, Hajj bertemu dengan adik iparnya yang juga bekerja di sana. Adik ipar Hajj juga sudah mengetahui kejadian semalam dari anak Hajj. Adik iparnya menganggap Hajj sebagai orang yang pengecut. Ia pun memberikan Hajj sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Awalnya Hajj menolak. Tapi akhirnya Hajj menerima senjata tersebut dari adik iparnya sendiri. Setelah itu, Hajj juga bertemu dengan mertuanya. Sepertinya itu adalah perusahaan keluarga. Mertuanya juga sudah mengetahui kejadian semalam dari istrinya Hajj. Dan di sana ia juga berkata, Hajj akan membeli perusahaan mertuanya ini. Sepertinya mertuanya juga meremehkan Hajj. Kemudian Hajj yang sedang berada di ruang kerjanya berbincang dengan seorang teman melalui sebuah radio. Radio itu ia sembunyikan di rak bukunya. Teman bicara Hajj di radio ternyata sudah mengetahui kejadian semalam. Kemudian Hajj pun menceritakan semua kejadian itu. Dan ia juga mengetahui detail jenis senjata yang dipakai oleh perampok tersebut. Dan Hajj juga menyebut senjata yang digunakan memiliki peluru yang kosong. Temannya pun mengatakan bahwa dirinya sekarang tahu kenapa Hajj tidak mau menyerang. Perbincangan masih berlanjut, yang di mana temannya itu mengatakan untuk jangan melakukan hal yang bodoh. Setelah bekerja, Hajj menjenguk ayahnya di sebuah panti jompo. Hajj membawakan sebuah makanan untuk sang ayah. Sang ayah melihat Hajj sepertinya memiliki sebuah beban di dalam dirinya. Lalu ayah Hajj berkata, "Kau ingat siapa kita dahulu?" Hajj pun pulang ke rumahnya. Di sana putrinya mengeluh kehilangan gelang kucing miliknya, yang ia taruh di dalam mangkuk. Mendengar hal itu, tiba-tiba Hajj menjadi kesal. Lalu Hajj pergi keluar rumah. Hajj kembali ke tempat ayahnya. Hajj mengambil pistol dan juga mengambil sebuah identitas FBI bekas milik ayahnya. Hajj mengatakan pada ayahnya, bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ayahnya pun menjawab lakukanlah. Dengan identitas milik ayahnya, Hajj mencari tahu keberadaan perampok itu. Hajj pergi dan menanyakan ke seluruh tempat tato. Untuk mencari tahu tato yang ia lihat di tangan si perampok waktu itu. Tetapi rata-rata mereka di sana sama sekali tidak pernah melihat bentuk tato tersebut. Setelah sekian lama, sampailah Hajj di salah satu tempat tato. Yang di mana si pemilik malah mengetahui bahwa identitas FBI yang dipakai Hajj tersebut sudah kadaluarsa. Sehingga semua orang di sana ingin menghajar Hajj. Tapi untungnya, sebelum mereka bertindak, salah satu orang di sana melihat gambar tato di tangan Hajj. Yang pada saat itu juga orang tersebut malah menjadi ketakutan. Dan pergi dari sana dengan mengunci pintu rapat-rapat sambil mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan Hajj. Karena kejadian itu teman-temannya yang lain tidak jadi mengeroyok Hajj. Akhirnya si pemilik tempat memberitahu di mana lokasi si perampok itu berada. Dari sini kita makin penasaran siapa sih sebenarnya Hajj ini. Jika kalian menonton videonya sampai habis kalian akan menemukan jawabannya. Setelah mengetahui alamat perampok tersebut Hajj pun mendatangi mereka. Hajj dengan mudah masuk ke rumah perampok itu dan meminta kembali jam tangannya. Dan tak lupa juga ia meminta gelang kucing milik putrinya. Tetapi mereka berdua berkata tidak mengetahui barang itu. Sontak hal itu pun membuat Hajj menjadi emosi. Dan hampir menembak salah satu dari mereka. Beruntungnya terdengar suara tangisan bayi di sebuah kamar. Hajj pun langsung melihat bayi tersebut. Entah apa yang terjadi malah Hajj pergi dari sana sambil melampiaskan kekesalannya. Dengan memukul-mukul tembok hingga tangannya berdarah. Hajj lalu pulang dengan menaiki bus. Belum lama naik bus, ternyata ada beberapa preman yang naik ke bus tersebut. Mereka membuat onar dengan mengganggu seorang gadis di dalam bus itu. Dan menyuruh penumpang lain untuk turun. Hajj lalu beranjak dari kursinya dan berjalan menuju pintu keluar.
Dengan santainya Haj menyuruh sopir bus di sana untuk keluar. Seketika itu juga Haj menghajar semua pemuda berandalan itu hingga babak belur. Awalnya Haj mampu dikalahkan oleh berandalan-berandalan itu. Tapi seketika itu juga Haj bangkit dan menghajar kembali berandalan-berandalan itu. Sampai akhirnya berandalan itu dikalahkan semua oleh Haj. Setelah menghajar semua berandalan itu, Haj melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah kemudian Haj diobati oleh istrinya. Sepertinya, istri Haj sudah mengetahui sisi lain dari suaminya. Adegan kemudian memperlihatkan seorang bos besar mafia Rusia. Pria ini bernama Julian. Dan ternyata pria ini merupakan kakak kandung dari salah satu berandalan yang dihajar oleh Haj pada waktu di dalam bus. Mengetahui bahwa sang adik babak belur hingga masuk rumah sakit. Dengan emosi Julian melampiaskan emosinya kepada salah satu teman adiknya. Julian lalu bertanya siapa yang telah berani membuat adiknya seperti ini. Salah satu teman adiknya memberikan kartu identitas bus metro milik Haj yang jatuh pada saat berkelahi di dalam bus. Tanpa pikir panjang Julian langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghak kartu identitas itu. Dan mencari tahu siapa sebenarnya Haj. Anak buah Julian ternyata ada yang bekerja di agen pemerintahan. Kesempatan itu mereka manfaatkan untuk mencari identitas Haj. Namun data diri Haj ternyata sangat begitu dirahasiakan oleh pemerintah. Bahkan datanya juga masuk ke dalam kategori yang sangat begitu dirahasiakan. Sampai-sampai datanya juga diberikan cap kata nobody atau artinya itu ialah bukan siapa-siapa. Mengetahui hal itu, anak buah Julian pun langsung ketakutan dan memberikan dokumen yang berhasil ia dapat kepada Julian. Bahkan ia juga mengatakan akan segera berhenti dari pekerjaannya itu. Kita semakin dibuat penasaran siapa Haj ini. Julian yang telah mengetahui keberadaan Haj pun menyuruh beberapa anak buahnya ke sana untuk menangkap Haj. Di sisi lain hal yang mencurigakan terjadi di rumah Haj. Beberapa mobil datang ke rumahnya. Haj pun menyuruh istri dan kedua anaknya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah rumah mereka. Ternyata itu adalah orang-orang suruhan Julian. Anak buah Julian lalu masuk ke dalam rumah Haj. Kemudian dengan berani Haj melawan mereka semua. Hanya dengan menggunakan sebuah stik baseball, dan juga sebuah pisau dapur. Haj pun berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Namun setelah aksi baku tembak membuat Haj menjadi kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Hingga akhirnya Haj berhasil dilumpuhkan dengan cara disetrum. Lalu Haj dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Bukan pemeran utama jika hanya seperti itu. Akhirnya Haj bisa melepaskan borgol di tangannya. Dan Haj juga bisa kabur dari sana dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke dalam mobil. Hal itu berhasil membuat mobil menabrak dan terbalik hingga melumpuhkan para pasukan di dalam mobil itu. Setelah berhasil lolos, Haj pun bergegas pulang ke rumahnya. Di rumah, ia melihat mayat-mayat anak buah Julian berserakan dan rumahnya juga berantakan. Sebelum Haj membebaskan keluarganya dari basement, Haj memutuskan untuk pergi mandi terlebih dahulu. Setelah membebaskan keluarganya ia pun menyuruh mereka untuk pergi ke tempat yang aman. Sementara itu Haj memutuskan untuk membakar rumahnya agar para mayat itu tidak dapat diketahui. Tapi sebelum itu Haj mengambil semua emas-emas batangan yang dia simpan. Dan dia juga memberikan sebuah clue sekali lagi kepada kita tentang dirinya. Yang di mana dirinya merupakan salah satu anggota elit pemerintahan, yang sangat dirahasiakan. Bahkan semua badan intelijen negara tidak berani mengganggunya. Ia bertindak sebagai eksekutor pemerintah. Tapi dirinya sekarang sudah mengundurkan diri. Karena dirinya ingin untuk berkeluarga dan hidup damai. Setelah itu Haj membakar rumahnya. Setelah itu, ia pun langsung pergi dari sana dengan membawa semua emas-emas yang ia ambil tadi. Ia pergi menggunakan mobil tetangganya yang sombong pada waktu itu. Di sisi lain, Julian menyuruh dua anak buahnya untuk pergi membunuh ayah Haj. Mereka pergi ke panti jompo untuk menghabisi ayah Haj. Namun ketika dua orang tersebut menodongkan senjatanya ke arah ayah Haj, ayah Haj justru malah sudah siap dengan senjata yang ia sembunyikan di sela tempat duduknya. Tak butuh waktu lama ayah Haj pun mampu menghabisi dua orang itu dengan hanya berdiam di tempat duduknya. Adegan beralih ke tempat kerja Haj.
Hutch mengeluarkan semua emas batangan miliknya kepada ayah mertua Hutch. Hutch akan membeli pabrik milik mertuanya itu. Mertua Hutch pun tanpa pikir panjang menyetujui hal itu. Ketika sudah sepakat, Hutch pun menyuruh mereka untuk keluar dari sana. Adegan beralih, di mana Julian mendapat kabar bahwa anak buahnya sudah dihabisi semua oleh Hutch. Kembali ke Hutch yang berada di pabrik miliknya. Hutch sedang merencanakan sesuatu seperti membuat perangkap atau jebakan di mana-mana. Setelah itu di ruangannya, teman Hutch yang ada di radio memberitahu Hutch bahwa Hutch sudah berurusan dengan mafia Rusia. Teman radio Hutch mengatakan, dia tidak akan membantu Hutch jika terjadi apa-apa, karena Hutch sudah diperingatkan. Lalu Hutch mematikan radio tersebut. Adegan beralih ke Hutch yang mendatangi tempat penyimpanan uang Julian. Dari sana ternyata Julian menyimpan semua uang para mafia besar di seluruh dunia. Hutch bisa dengan mudahnya membasmi semua anak buah Julian. Di sana Hutch seperti Rambo, yang dapat menghabisi semua anak buah Julian hanya sendirian saja. Setelah itu Hutch membakar habis semua tumpukan uang tersebut tanpa tersisa sedikit pun. Di sisi lain Julian tidak mengetahui kejadian itu, karena dirinya sedang sibuk menyanyi di atas panggung. Julian kaget, karena di depan matanya sendiri ia melihat ada Hutch. Dengan santainya Hutch menikmati makanan. Kemudian Julian pun menghampirinya dan bertanya apakah kau kemari untuk menikmati makanan. Dengan santai Hutch menjawab bahwa dirinya kemari untuk melihat pertunjukan Julian. Anak buah Julian menodongkan senjata ke arah Hutch. Tapi dengan santai Hutch menunjukkan bom yang berada di atas meja. Hutch mengatakan ingin mengobrol berdua dengan Julian. Julian menyuruh semua anak buahnya untuk pergi keluar. Lalu di sana Hutch memberikan tawaran kepada Julian. Untuk permasalahan ini tidak usah diteruskan dan mengambil jalan damai. Julian tidak memberikan jawaban apapun. Lalu Hutch pun pergi dari sana dengan membawa bom yang dia pegang di tangannya. Ketika Hutch pergi Julian keluar dan menyuruh semua anak buahnya untuk mengejarnya. Julian mungkin berpikir bahwa damai tidak menyelesaikan permasalahannya. Terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembakan di jalan. Tujuan Hutch ini, ingin memancing mereka semua untuk datang ke pabrik milik Hutch. Karena di sana ia sudah mempersiapkan perangkap untuk menghabisi mereka semua. Ketika Hutch akan masuk ke pabriknya, Hutch terkena tembakan di dadanya. Dan posisi Hutch pun sudah mulai tersudut. Hutch beruntungnya pada saat itu seseorang membantunya. Dari dalam pabrik ternyata itu adalah Harry teman radionya Hutch yang juga adalah adiknya. Tidak hanya Harry, dirinya juga mendapatkan bantuan dari sang ayah. Kemudian aksi tembak-menembak pun terjadi. Tak butuh waktu lama, mereka bertiga pun sudah berhasil menyapu bersih semuanya. Dan sekarang tinggal Julian sendirian. Mereka bertiga yang sudah kehabisan peluru pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Hutch memiliki cara dengan menggunakan bom yang ia pasang di kaca anti peluru dan dia pun berhasil meledakkan bom ke arah Julian. Seketika itu Julian pun tewas di sana. Tak lama setelah itu mereka bertiga mendengar sirine polisi yang datang. Ayah dan adiknya segera pergi. Dan meninggalkan Hutch sendirian di sana. Mereka tidak ragu untuk pergi. Karena sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh anaknya itu. Sebelum polisi membawanya, Hutch menyelamatkan seekor kucing serta membawa makanannya juga. Nah di sini kita kembali dibawa ke adegan film awal. Di mana Hutch sedang diinterogasi oleh dua agen polisi. Di sana agen tersebut bertanya kepada Hutch. Siapakah engkau sebenarnya? Hutch menjawab bahwa dirinya bukan siapa-siapa atau nobody. Setelah itu dua agen itu mendapat panggilan telepon. Dari siapa tidak ada dialog percakapan di telepon itu. Dua agen itu hanya seperti kaget dapat pemberitahuan dari telepon itu. Lalu memandangi Hutch. Dan Hutch pun tersenyum. Adegan beralih kepada Hutch yang sedang membeli sebuah rumah baru. Kemudian Hutch mendapatkan panggilan telepon. Tanpa dialog sedikit pun, Hutch menutup teleponnya dan wajahnya pun berubah menjadi tegang. Dan dia menanyakan kepada agen rumah itu, apakah rumah ini memiliki ruangan bawah tanah dan film pun berakhir. Di akhir kredit adegan menampilkan Harry dan ayahnya membawa beberapa senjata rampasan milik Julian. Dan sepertinya mereka ingin pergi ke suatu tempat. Ya itulah alur cerita dari film Nobody.
Film yang lumayan keren. Sampai jumpa di video selanjutnya.